Adik-adik sekalian, pemirsa Roja TV di seluruh Nusantara. Sesaat lagi, adik-adik saksikan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Dengan sajian acara-acara menarik, tafakur dan tadabur. Info sains dan teknologi. Salam sapa anak negeri. Baba, bahasa Arab buat anak. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Kamu Lukman, sore-sore kayak gini nih, enaknya kita makan ya. Betul kali. Yang sehat itu kalau kita mendekati waktu maghrib, sebelum kita maghrib sudah makan malam. Oh seperti itu memang. Jadi supaya kita memiliki waktu untuk memproses makanan yang masuk ke badan Sebelum kita istirahat malam. Betul. Jadi kita harus makan. Makanya kita cari makanan. Dan sebaiknya kita pilih makanan-makanan yang sehat ya. Minuman yang bergizi gitu ya. Waktunya tepat makannya, yang dimakan pun sehat dan bergizi. Nah, Kita akhirnya cari dulu makanan efeknya nanti bagus untuk tubuh kita ya Kamu Lukman. Iya. Masya Karena Allah. kita sedang ada di pinggir jalan nih. Kita lagi jalan-jalan ini nyari makan. Kalau ke rumah jauh, kita cari makanan rumahan. Makanan rumahan yang bisa disantap. Oh, Kak Arif punya referensi Kak Lukman. Ya? Punya rujukan. Oh, saran. Jadi ustadz-ustadz itu sering makan di sini katanya Kak Lukman. Kalau begitu, iya, kita cari dulu makanannya. Di mana nih Kali? Ini nih. Iya, Di mana bukan nih? di atas Kak Lukman. Di atas. Bukan. Ayo kita lihat. Yuk, kita lihat dulu. Ya. Nah, di sini Kak Lukman nih, tempat kita akan makan dan minum sehat. Nah, Ayam goreng utuh Kali. ayam goreng utuh. Itu Kak Lukman yang kita cari-cari makanan sehat, mie hijau. Waduh. Iya. Kak Abu Lukman baru kali ini dengar ada mie Sama, hijau. Kari juga baru kali Ini ini. warnanya hijau. Mungkin dari sayur, ya kan? Kita tanya nanti ke dalam. Iya. Tapi kita sapa dulu adik-adik Kali. Oh, lupa. Adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Ari dan Kak Abu Lukman dalam acara kita Kali Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, adik-adik Hari ini semua. adik-adik, Kak Abu Lukman dan Kak Ari sedang lapar. Iya. Sudah mau mendekati waktu maghrib kita ya Kali ya. Waktunya makan. Nah, tidak terlalu malam, makan di waktu yang tepat dan makan makanan yang tepat. Ya, dan kita hari ini akan mencoba makan di tempat yang Kak Abu Lukman dapat referensi dari Kak Ari. Iya, adik-adik, kita nanti akan mencobai mie hijau. Mie hijau Kak Ari. Dan es krim hijau. Ada es krimnya juga. Iya, ada. Jangan-jangan Kak Ari pernah makan di sini ya. Iya. Kak Abu Lukman jadi yakin nih. Rasanya gimana Kak Ari? Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Wah, Iya. Adik-adik, kita sekalian lihat ke dalam. Kita sekaligus Bertanya Kak Ari ya. proses Kenapa pembuatannya. minyak hijau? Es krimnya tadi hijau juga. Iya, hijau. Apa lebihnya? Apa lebihnya cuma warnanya doang? Kita akan tanya nanti Ya. ke dalam. Tapi adik-adik, saksikan dulu segmen-segmen yang menarik. Betul sekali. Sambil kita nanti makan. Segmennya seperti Baba, Bahasa Arab buat anak. Ada info sains dan teknologi. bersama Kak Ari dan Mr. Sains. Ada Masasi. Iya, cocok ini Makanan Masasi. sehat penuh gizi. Juga ada Ada. Safari, salam sapa anak negeri. Dan yang terakhir Kali, Tafakur dan tadabur Tadabur. bersama Kak Lukman. adik-adik saksikan semua segmen itu. Dan kita masuk dulu ke dalam Iya, Kali. sambil adik bisa menyimak Iya. Baba. Baba. bahasa Arab buat Buat anak. anak. Ayo Ayo, Kak Lukman. Assalamualaikum teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, bahasa Arab buat anak. Teman-teman, di sesi kali ini kita akan belajar kosakata bahasa Arab mengenal angka. Bagian kedua. Siap-siap ya. Ahada asyar 11. Ahada asyar 11. Ahada asyar 11. Isna asyar 12. Isna asyar 12.
13. Salasata asyar, 13. Salasata asyar, 13. Arba'ata asyar, 14. Arba'ata asyar, 14. Arba'ata asyar, 14. Khamsata asyar, 15. Khamsata asyar, 15. Khamsata asyar, 15. Sittata asyar, 16. Sittata asyar, 16. Sittata asyar, 16. Sab'ata asyar, 17. Sab'ata asyar, 17. Sab'ata asyar, 17. Samaniyata asyar, 18. Samaniyata asyar, 18. Samaniyata asyar, 18. Tis'ata asyar, 19. Tis'ata asyar, 19. Tis'ata asyar, 19. Ishrun, 20. Ishrun, 20. Ishrun, 20. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Ahada asyar, 11. Ahada asyar, 11. Ahada asyar, 11. Isna asyar, 12. Isna asyar, 12. Isna asyar, 12. Salasata asyar, 13. Salasata asyar, 13. Salasata asyar, 13. Arba'ata asyar, 14. Arba'ata asyar, 14. Arba'ata asyar, 14. Khamsata asyar, 15. Khamsata asyar, 15. Khamsata asyar, 15. Sittata asyar, 16. Sittata asyar, 16. Sittata asyar, 16. Sab'ata asyar, 17. Sab'ata asyar, 17. Sab'ata asyar, 17. Samaniyata asyar, 18. Samaniyata asyar, 18. Samaniyata asyar, 18. Tis'ata asyar, 19. Tis'ata asyar, 19. Tis'ata asyar, 19. Ishrun, 20. Ishrun, 20. Ishrun, 20. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah di lain kesempatan kita akan menambah kosakata bahasa Arab kita dalam tema yang berbeda. Tentunya dalam acara Baba, bahasa Arab buat anak. Syukron. Ilal liqa.
Doa berlindung dari setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi durun. Artinya, ya Robku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Robku, agar mereka tidak mendekati aku. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 97 dan 98. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Kak Bu Lukman di sini yang Kak Ari rekomendasikan Kak Bu Lukman. Rekomendasi dari Kak Ari. Iya. Rumah makan apa ini namanya Kak Ari? Namanya Emil Kitchen. Emil Kitchen. Wah. Namanya ke Inggris-Inggrisan. Makanannya Inggris juga. Oh enggak, makanannya makanan rumahan, lokal. Oh, adik-adik. Mantap. Ternyata Kak Ari mengajak kita ke tempat yang tepat. Nah, Karena kita ingin hidup sehat, Mm-mm. makan di waktu yang tepat, Mm-mm. dan makanan yang tepat. Wah. Ya, makanan rumahan ya. Mm-mm. Ada menu apa aja tadi Kak Abu Lukman lihat gambarnya, ingin lihat menu apa aja. Oh, kita lihat yuk menunya. Oh gitu. Ayo. Mana nih menunya? Nah, ini Kak Bu Lukman, menu-menunya, Waduh, Masya ini Allah. bener-bener menu rumahan. Mm-mm. Tapi Kak Abu Lukman memang ingin makan yang ini Kak Ari. Iya. Tapi Kak Abu Lukman penasaran tadi dengan mie hijau. Wah. Sama, Kak Ari juga pengen merasakan dan juga pengen tahu cara buatnya Kak Bu Lukman. Mie hijau. Aku boleh kita nanya-nanya cara buat. Boleh nggak Mas kita? Boleh ya? Kita nanya-nanya bagaimana caranya buatnya boleh? Ternyata Masya Allah. adik-adik boleh. Boleh kita. Kak Abu Lukman, boleh saya pesen ya Mas ya? Mie hijau. Sama Tadi apa? es krim apa? sawi. Sawi. Ya kan? Es krim Masya sawi, mie Allah. hijau dan es krim Krim sawi. sawi. Kita pesen itu Mas, sambil kita ingin lihat cara buatnya. Iya. Adek, pesannya sama? Iya sama. Nah. Kalau begitu adik-adik sambil menunggu Mm-mm. kita dihidangkan mie hijau. Betul. Adik-adik bisa lihat dulu segmen yang berikut ini Segmen yang berikut adalah info sains dan teknologi bersama adik-adik Kak semua. Ari tentu saja. Iya. Info sains dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, jumpa kembali bersama Kak Ari di Info Sains dan Teknologi dengan percobaan yang mudah, murah, dan menyenangkan. Kali ini Kak Ari akan mengajak adik-adik sekalian untuk bereksperimen. Ya, Kak Ari akan namakan eksperimen kali ini gelas penyedot air. Nah, bagaimana penjelasannya dan caranya? Nah, kita akan coba praktekkan di kesempatan ini adik-adik. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya pewarna makanan, kemudian lilin. Kali juga memiliki korek api adik-adik. Dan juga air seperlunya. Kemudian gelas penyedot air. Setelah semuanya perlengkapan lengkap, langkah pertama Kak Ari akan tuangkan air ke dalam piring secukupnya saja. Kemudian Kak Ari akan teteskan warna makanan, diaduk hingga rata. Nah, kita ratakan adik-adik ya. Nah, cukup. Langkah pertama adik-adik, Kak Ari akan masukkan koin terlebih dahulu ke dalam piring yang sudah Kak Ari masukkan pewarna. Nah, adik-adik, setelah koin Kak Ari masukkan ke dalam piring yang berwarna, Kak Ari akan masukkan terlebih dahulu nih lilin ke dalam piring yang Kak Ari kasih warna. Kak Ari akan nyalakan korek api. Hati-hati adik-adik. Kalau melakukan eksperimen percobaan di rumah harus dengan bimbingan orang tua. Nah, adik-adik, setelah semuanya lengkap dan Kak Ari sudah nyalakan lilinnya, Kak Ari akan coba menaruh gelas yang kosong ini di atas nyala lilin yang di situ terdapat air yang ada warnanya.
Nah, pelan-pelan adik-adik, lihat apa yang terjadi. Pelan-pelan. Apa yang terjadi adik-adik? Coba lihat. Masya Allah, airnya tertarik, tersedot ke atas atau ke dalam gelas yang lilin tersebut mati. Kenapa bisa terjadi seperti ini adik-adik? Nah, untuk mengetahui penjelasan ilmiahnya, mari kita tanya Mr. Science. Adik-adik, ketika gelas dalam posisi akan menutup nyala lilin, maka suhu udara di dalam gelas naik secara cepat karena pemanasan oleh nyala lilin yang tepat berada di bawah mulut gelas. Akibatnya udara di dalam gelas memuai, sehingga sebagian udara di dalam gelas tersebut mengalir keluar. Adik-adik, ini terjadi karena udara panas dalam gelas cenderung menyamakan tekanannya dengan udara dingin di luar gelas selama mulut gelas masih terbuka. Dan ketika gelas ditutup pada nyala lilin, maka nyala lilin akan menyebabkan gas oksigen atau O2 dari udara di dalam gelas berikatan dengan karbon atau C pada lilin, sehingga berubah menjadi karbon dioksida atau CO2. Semakin sedikit O2, semakin redup nyala lilin. Ketika seluruh O2 terikat dengan C, maka hasilnya membentuk CO2 dan menyebabkan nyala lilin pun padam. Ketika lilin padam, maka udara dalam gelas akan mendingin kembali, dan tekanan udara dalam gelas pun turun sampai lebih kecil dari tekanan udara di dalam gelas. Akibat dari perbedaan tekanan udara di dalam gelas dan di luar gelas ini, maka muncul dorongan dari luar gelas menuju bagian dalam gelas. Nah, dorongan seperti yang dihasilkan itulah yang menyebabkan air terdesak masuk ke dalam gelas. Gimana adik-adik? Mudah kan? Selamat mencoba. Nah, adik-adik, menarik bukan penjelasan dari Mr. Science? Semoga adik-adik dapat mempraktekkan dan bereksperimen dengan eksperimen yang kalian lakukan di rumah juga. Dan jangan lupa videokan, kirimkan ke alamat ini adik-adik. Kirimkan eksperimen dan percobaan adik-adik ke alamat ini. Insya Allah Kak Ari tayangkan. Demikian perjumpaan kita di kesempatan ini adik-adik. Kita berjumpa kembali di Info Sains dan Teknologi bersama Kak Ari di kesempatan yang lainnya dengan percobaan yang mudah, murah dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Sains dan Teknologi. Doa berlindung dari berbuat syirik. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya anna budal asnam. Artinya, ya Robku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, kita sapa dulu adik-adik Kak Bu Lukman. Iya. Adik-adik semuanya masih bersama Kak Ari dan Kak Bu Lukman. Dalam Roja Ceria. Cerita indah anak-anak. Anak-anak, kita sedang menunggu makan nih Kak Ari ya. Sambil kita menunggu, Kita ingin ya dengan adik-adik ngobrol-ngobrol ya Kak Ari ya. betul sekali. Tentang bagaimana kita mengatur pola hidup kita, pola makan kita supaya kita sehat Kak Ari. Karena Gitu. tubuh yang sehat akan menunjang aktivitas kita dengan baik Kak Bu Betul, Lukman. gimana kita mau sholat khusyuk kalau Iya. badan meriang adik-adik. Iya, sering sakit-sakitan. Betul. Batuk-batuk, pilek, aduh sholat juga jadi susah khusyuknya Kak Ari. Ibadah-ibadah yang lainnya pun Betul. susah, ya kan? Karena itu adik-adik, kita memang harus mengatur pola hidup Kak Ari. Artinya pola hidup itu kita istirahat di Cukup. waktu yang tepat Ya. dan cukup. Kemudian kita juga makan di waktu yang tepat. Oh, jadi kalau tidak tepat tidak sehat Kak Bu Lukman. Betul. Adik-adik contohnya kalau adik-adik makan terlalu malam, adik-adik akan
tidak sehat. Sakit Kenapa? paginya Betul. perutnya. Karena ketika kita baru selesai makan, kita tidur, tubuh kita belum memproses makanan yang baru kita makan tadi dengan sempurna. Betul. Makanya waktu yang tepat untuk makan malam, mungkin ya seperti waktu kita ini sebelum maghrib. Betul sekali. Itu contoh dari pola hidup yang kita lakukan supaya sehat. Dan ada juga Kak Bu Lukman, jangan lupa apa yang kita makan itu mencerminkan kita Kak Bu Lukman. Makanya banyak makan buah yang segar. Oh begitu. Sayur-sayuran segar. segar. Jelas sekali. Makanya tadi Kak Ari pesan yang hijau-hijau ya. Nah adik-adik. Mie juga pesannya mie hijau Kak Ari. Kak Bu Lukman jadi ikut-ikutan juga. Iya. Mie juga mie yang hijau. Mie sawi tadi. Mie sawi. Emang enak Kak Ari? Insya Allah enak Kak Bu Lukman. Coba dulu ya. Iya. Karena Kak Bu Lukman masih berpikir mie sawi enak. Kan kalau di pikiran kita sawi itu pahit ya. Nah ini nanti diproses sedemikian rupa sehingga itu enak Kak Bu Lukman. Oh adik-adik. Itulah pola makan. Jadi makan buah-buahan. Selain pola hidup tadi pola makan juga. Iya, Kak Bu Makanan Lukman. yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga minum air. Oh air mineral, air putih yang cukup. Betul adik-adik. Iya. Nah di antara makanan yang sehat yang kita mau makan nih, mie hijau dan es krim Sawi. hijau dari Iya. sawi. Nah adik-adik saksikan Masazi. Makanan sehat penuh gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam Roja Ceria di segmen Masazi Makanan Sehat Penuh Gizi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sayuran adik-adik. Sayurannya apa? Ini dia. Kenal dengan sayuran ini? Betul sekali. Ini adalah sawi hijau. Siapa yo yang tidak tahu dengan sayuran ini? Sebenarnya sayur sawi ini ada dua macam, yaitu sawi hijau dan sawi putih. Namun kali ini yang akan kita bahas hanya mengenai manfaat sawi hijau saja. Sawi hijau atau cesin merupakan jenis sayuran yang sudah tidak asing lagi dan sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sawi hijau ini dapat dikonsumsi secara langsung, seperti dibuat lalapan, bisa juga dibuat tumis, ataupun disajikan sebagai pelengkap makanan lainnya, seperti bakso, mie ayam, dan segala macam. Semua bagian dari sawi hijau ini dapat dikonsumsi kecuali bagian akarnya. Dan manfaat sawi hijau ini untuk kesehatan tubuh tercatat cukup banyak. Di antaranya adalah mencegah penyakit. Sawi hijau sama seperti bayam yang dikenal berkhasiat bagi kesehatan dan pencegah penyakit. Sayuran sawi ini mengendalikan kolesterol dan mengurangi berat badan. Dikarenakan sawi hijau sangat rendah kalori dan lemak namun kaya serat. Manfaat lainnya adalah membantu mengatasi wasir, sembelit, serta penyakit kanker usus besar. Nah, kalau adik-adik punya masalah dengan pencernaan, konsumsi sawi hijau aja. Insya Allah, mengkonsumsi sawi hijau adalah pilihan tepat karena adanya daun yang hijau gelap sangat kaya serat. Selain itu, sawi ini juga membantu melawan kanker. Sawi hijau merupakan sumber yang kaya antioksidan dan masih banyak kandungan-kandungan lain yang memiliki manfaat nyata dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya, sayuran ini juga melawan radikal bebas dan infeksi virus adik-adik. Yang terakhir, mengkonsumsi rutin sawi hijau dalam makanan kita juga bagus untuk mencegah artritis, osteoporosis, anemia, dan diyakini melindungi penyakit jantung, asma, dan berbagai macam kanker. Insya Allah. Nah adik-adik, demikian manfaat sayuran sawi hijau kali ini. Mulai sekarang, tidak ada salahnya ya kita mencoba sayuran sawi hijau ini, agar senantiasa tubuh kita semakin sehat. Insya Allah. Demikian Masazi kali ini, kita akan bertemu kembali di Masazi edisi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Doa berlindung dari api neraka. Rabbana usrif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Innaha saat mustaqarra wa muqama. Artinya, ya Rob kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena
Sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 65-66. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, Kak Bu Lukman, Ini dia ternyata hidangan mie lezat hijau. kita sudah datang. Mie hijau. hijau yang mengundang selera. Kak Bu Lukman Warna pengen kari, ambil coba. dulu garpunya. Coba Kak Bu Lukman pakai ini kali. Kari ini Hmm. pakai garpu aja biar mudah, Kak Bu Lukman. Bismillah. Bismillah. Kita cicipin dulu kuahnya, Kak Bu Lukman. Subhanallah adik-adik. Lezat. Rekomendasi nih Kak Bu Lukman. Kita cicipin ininya, mie-nya. Ternyata mie hijau adik-adik rasanya tidak kalah. Iya, Masya Allah. Enak sekali kali. Kak Abu Lukman jadi penasaran nih kali. Jadi pengen Kak Abu tahu. Lukman pengen makan sampai habis insya Allah. Karena kalau nggak habis mubazir. Apalagi Iya. kalau enak. Sekaligus Kak Abu Lukman penasaran gimana cara buatnya mie ini sehingga warnanya hijau, rasanya Enak. enak, nggak terasa sawinya. Gimana ya? Kita panggil yuk masnya yang Kita buatnya. panggil masnya. Mas, maaf mas. Ini masnya. Maaf mas, boleh nanya nggak mas? Iya. Ini bener dari sawi ya mas ya? Iya. Dari sawi. Boleh nggak kita tahu cara buatnya? Boleh nggak? Boleh. Boleh, Masya Allah. Belum boleh kita lihatnya. Nanti habis kita makan kita lihat cara buatnya ya mas ya? Boleh kak. Ya, Ah, terima kasih adik-adik, ya mas ya. ya. Adik-adik, kita mau makan dulu. Setelah ini kita lihat nanti cara membuat mie sawi. Iya. Jangan kemana-mana adik-adik. Iya, kita makan dulu kali. Ayo. Makasih ya mas ya. Mari, Mas. Bismillah. Nah, Kak Ari tadi kan kita sudah makan mie hijau. Iya. Rasanya enak. Mantap. Mantap. Es krimnya juga mantap. Iya. Kemudian kita sudah minta izin gimana cara buatnya, ternyata boleh. Sama pemiliknya boleh. Ini masnya sudah siap menjelaskan. Masya Adik-adik nih, Allah. masnya sudah siap menjelaskan bagaimana cara buat apa tadi mie Mie hijau. hijau. Mie hijau. Oh, pantesan di situ tulisannya juga bakmi hijau ya kali ya. Iya. Ya. Ini alat untuk apa, Mas? Itu alat untuk penggiling mie. Wow, alat penggiling mie-nya. Ternyata mie-nya Ah. fresh banget ya. Iya. Langsung digiling. Langsung jadi, nanti langsung dinikmati. Nah, adik-adik, kita lihat bersama-sama masnya menjelaskan bagaimana proses terjadinya mie ini. Wah. Jadinya kayak gunung meletus aja. Membuatnya gitu adik-adik. Langsung buat Masya mie hijau. Allah. Nah, apa aja nih mas bahan-bahannya yang dibutuhkan nih? Pak Kari ingin tahu nih. Aduh, kain hijau. Oh, Udah menyiapkan tepung terigu. tepung terigu. Terigu, Mm-mm. tepung sagu. Tepung sagu. Ada telur. Telur. Ada penyedap. Penyedap. Telurnya telur ayam atau telur bebek? Telur bebek. Oh, telur bebek kan? No. Makanya gede. Sawi. Oh, sawi. Wah, itu yang membedakan. Iya. Ini yang membedakannya. Sambil adik-adik menunggu cara buatnya nih, kita saksikan dulu nih Kak Ari nih. Apa ya sekarang? Apa Kak Ari? Safari ya? Safari kan? Oh iya. Iya. Safari. Salam sapa anak negeri. Salam sapa anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LDIT Imam Syafi'i Rantau Kerabat, Sumatera Utara. Kami mengucapkan salam kepada kawan-kawan kami semuanya. Semoga menjadi anak soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Dadah. Salam sapa anak negeri.
Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Jangan lewatkan, buat adik-adik pemirsa Roja TV dimanapun adik-adik berada. Insya Allah, Roja TV menghadirkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan acara-acara yang menarik, tafakur dan tadabur, info sains dan teknologi, salam sapa anak negeri, Baba, bahasa Arab buat anak, Masazi, makanan sehat penuh gizi. Jangan lewatkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Setiap hari Sabtu dan Ahad, hanya di Roja TV. Jadikan hari-hari Anda lebih bermakna bersama keluarga dengan menyimak siaran Roja TV dan Radio Roja melalui parabola atau saluran satelit Palapade di frekuensi 3627 MHz, polaritas horizontal, simbol red 18.000 kSPS. Bagi Anda yang belum memiliki perangkat parabola, milikilah segera hanya di outlet Roja. Anda bisa menikmati beberapa channel yang kami sediakan, seperti Roja TV, Radio Roja, Saudi Quran, Saudi Sunnah, dan beberapa channel lainnya. Saluran ini bebas biaya bulanan. Untuk info pemesanan, hubungi outlet Roja di 0812 91 888 756, 0812 91 888 756. Dapatkan segera hanya di outlet Roja. Dengan membeli parabola melalui outlet Roja, Anda telah membantu operasional dakwah media radio atau TV Roja. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas kepercayaan Anda yang telah memesan atau memasang parabola melalui outlet Roja. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Sekarang Kak Lukman, Kak Ari, dan mas-mas ini langsung ingin praktek membuat mie sawi. Mie hijau. Iya. Gimana nih, Mas? Langkah pertama apa nih? Kita tuang tepung terigu dulu. Berarti tepung terigu dicampur ya Kak Ari ya. Baunya harum sekali. Oh, berarti telurnya dikocok Kak Ari. Campurkan. Dimasukkan ke dalam saripati Sawi. dari sawi. Oke, Setelah itu kita campurkan di sini. langsung bisa Mas. Oh gitu semuanya. Oh sedikit dulu, kemudian diulenin, campur. Nah, ya kan? Ini nggak pahit. Ini proses untuk menggabungkan sayur dimakan adik-adik, sehat dan rasanya enak. Masya Allah. Wis, adik-adik kita lihat ini mau digiling adik-adik. Apa yang terjadi nanti? Diratakan pakai itu ya, alat penghalus ya. Alat apa ya namanya, roll. Ya, dipotong. Nah, itu ditunggu 10 menit supaya mengembang Kak Abu Lukman. Setelah mengembang, diambil baru diproses lagi di sini nanti. Iya. Boleh saya giling Mas? Ah, Kak Abu Lukman mau bantu nih, ditunjukin dulu, contohin dulu ya. Contohin. Takut gagal ya. Masnya dulu coba giling gimana cara gilingnya? Iya. Masya Allah. Masya Allah, akhirnya jadi lebar Kak Abu Lukman. Kan tadi kita lihat kecil ya. Sekarang jadi lebar. Noh, adik-adik lihat tuh. Masya Allah, ini sudah siap. Seperti ini baru diapain Mas supaya jadi mie Mas? Kita goreng tepung sagu. Tepung sagu adik-adik. Supaya tidak Biar lengket. lengket. Lengket adik-adik, tepung sagu. Masya Allah. Langsung keluar kecil-kecil Kak Lukman. Kari jadi bener-bener tertarik. fresh, ya. Fresh. Berarti ala carte bener-bener langsung dibuat ya. Ah, ini dia mie. Nah, adik-adik, mie kita sudah siap untuk diproses, direbus. Seperti Ya. yang kita makan tadi kan? Oh, nikmat. Masya Allah. Jangan kemana-mana adik-adik. Kita saksikan dulu segmen yang berikut ini. Apa Iya. kali?
segmen Tafakur dan tadabur. Tadabur. Iya. Tafakur dan Tadabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, di segmen Tafakur dan Tadabur kali ini, kita akan mengunjungi tempat yang tidak seperti biasanya, sebagaimana di segmen Tafakur dan Tadabur sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengunjungi tempat yang umumnya sebagian besar kita tidak menyukainya. Namun, kita berharap mendapat banyak hikmah dari segmen Tafakur dan Tadabur kita kali ini. Assalamualaikum adik-adik. Dengan siapa ini? Namanya siapa? Yani. Namanya Yani. Ini namanya siapa? Imun. Lagi apain adik-adik? Lagi mulung. Ngambilin apa aja, Dek? Barang-barang bekas. Barang-barang bekas. Oh, terus barang-barangnya mau dibawa kemana nanti? Mau dijual. Dibawa ke rumah dulu, dikumpulin. Oh, baru dijual. Kakak boleh ikut ke rumah nggak? Boleh. Baik, adik-adik yang ada di rumah, hari ini spesial. Kak Abu Lukman beserta adik-adik ini, tadi Imun dan siapa? Yani. Dan Yani. Kak Abu Lukman ingin mengajak adik-adik bertafakur dan bertadabur terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan, mengambil barang-barang bekas untuk dimanfaatkan. Adik-adik ingin tahu rumahnya, ingin tahu kegiatan mereka, yuk ikut Kak Abu Lukman. Ayo adik-adik. Rumahnya masih jauh nggak? Oh, udah dikit lagi. Jadi tiap hari pergi mulung. Masih lurus. Sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adik-adik, inilah rumah dari Yani ya. Dan juga di dekat rumahnya ada Imut. Tapi sebelum sampai ke rumahnya Imut dan Yani, Kak Abu Lukman beristirahat dulu nih di sini. Sambil Kak Abu Lukman ingin tanya-tanya sama Imut dan Yani. Mungkin adik-adik juga ingin tahu. Adik Imut dan adik Yani ini sehari-hari selain mulung, apa saja yang dilakukan oleh mereka? Yuk kita tanya sekarang. Gimana adik Imut, adik Yani? Kak Abu Lukman boleh nanya nggak? Boleh. Adik Imut, itu nama panggilan ya? Iya. Nama panggilan, nama lengkapnya siapa? Aulia. Masya Allah, namanya bagus sekali adik-adik. Aulia. Adik Aulia udah kelas berapa? Kelas 5. Berarti masih sekolah? Berarti selain mulung, adik Aulia juga sekolah? Aduh, kalau adik Yani kelas berapa? Kelas 5 juga? Satu sekolah enggak? Oh, beda. Adik Yani sekolahnya di mana? Di SDN 02 di Cilengsi. Adik Imut di mana? MI Al-Mubarokah. Berarti sudah bisa baca Quran dong? Alhamdulillah adik-adik. Ternyata adik-adik ini bukan sekedar mulung. Mencari uang, rizki yang halal. Untuk mereka biaya sekolah ya. Untuk jajan mungkin. Tapi juga mereka bersekolah, menambah ilmu. Bahkan sekolahnya ada Imut di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Berarti lebih banyak belajar agama ya? Iya. Terus Kak Abu Lukman tanya lagi. Selain adik Imut, mulung, kemudian sekolah, ngapain lagi biasanya? Ada ngaji juga? Ngajinya di mana? Oh, ikut ngaji di salah seorang ibu-ibu di sini. Ngaji belajar apa di pengajian? Belajar sholat. Tadarus Al-Quran, tajwidnya juga. Terus semuanya ada. Kalau adik Yani ikut ngaji juga enggak? Ikut ngaji. Sekarang Kak Abu Lukman mau tanya lagi nih. Sekolahnya kapan? Mulungnya kapan? Ngajinya kapan? Pagi, jam berapa? Jam 6 kalau berangkat. Berangkatnya jam 6. Jalan kaki? Sampai jam berapa? Sampai jam zuhur. Sampai zuhur. Habis itu? Ngaji. Ngaji dulu. Habis ngaji langsung mulung. Oh, habis ngaji langsung mulung. Subhanallah adik-adik. Jadi adik-adik, ternyata adik Imut dan adik Yani ini
luar biasa sekali. Mereka ingin tetap belajar, menambah ilmu. Bahkan mereka menambah belajarnya, bukan cuma belajar di sekolah, mereka juga mengaji. Masya Allah. Padahal mereka masih harus mencari nafkah rizki yang halal setelahnya dengan mulung. Adik-adik, sungguh Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada terkira ya. Seandainya kita tinggal di rumah sebagaimana rumah mereka, bagaimana nih perasaan adik-adik? Seandainya kita hidup seperti hidup mereka, apakah kita sanggup untuk menghadapinya? Maha suci Allah yang tidak memberikan kepada kita ujian yang kita tidak sanggup menghadapinya. Luar biasa ya adik-adik ya. Mereka mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Dan tidak bersedih dengan keadaan mereka yang serba kekurangan. Sungguh kita harus merenungi sabda Rasulullah SAW. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad dari Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sebagaimana dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 667. Semoga kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Adik-adikku, setelah kita melihat rumah adik-adik kita yang mereka mencoba mencari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, berikhtiar, berusaha dengan mencari barang-barang yang dibuang oleh orang lain, barang-barang yang tidak dinilai oleh orang lain. Mereka ambil sebagai bagian dari rizki mereka. Bahkan mereka tidak lupa juga untuk bersekolah, mengaji, menambah ilmu. Sungguh luar biasa. Bagaimana Allah memang telah memberikan kepada kita rizki yang memang kita harus cari dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana tuntunan agama kita bahwa tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, melainkan ada di sisi Allah rizkinya. Namun rizki ini adik-adik, sebagian ada yang dilebihkan dari sebagian yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-71, wallahu faddala ba'dakum ala ba'dim fil rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Kita senantiasa hendaknya bersyukur kepada rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau adik-adik di rumah, yang adik-adik bisa mendapatkan apa yang adik-adik inginkan tanpa bersusah payah, mendapatkannya dengan mudah. Apa yang adik-adik inginkan diberikan oleh kedua orang tua, oleh abi dan umi. Maka tidak sedikit teman-teman kita, adik-adik kita yang mereka mencari nafkah, bahkan mencari barang-barang yang dibuang oleh orang lain sebagai bagian dari rizki mereka. Hendaklah kita berbagi bersama mereka. Hendaklah kita tidak memandang hina mereka. Mereka mencari rizki yang halal. Mereka harus kita hormati, kita harus bangga. Karena mereka ternyata mampu untuk mencari rizki tanpa melupakan belajar, tanpa melupakan mengaji, bertadarus, mempelajari sholat. Luar biasa. Adik-adikku, semoga tafakur dan tadabur kita di edisi kali ini menjadi renungan bagi kita untuk menghargai sesama muslim, menghargai teman-teman kita, termasuk mereka yang oleh Allah diberikan rizki yang tidak sama dengan kita. Kita berbagi dengan mereka, menghargai mereka, menghormati mereka. Bahkan seharusnya kita juga kagum kepada mereka. Adik-adikku, sampai bertemu kembali dalam edisi Tafakur dan Tadabur di dalam Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Tafakur dan Tadabur. Doa agar dibimbing ke jalan yang lurus. Asa Rabbi ayah diani sawa as-sabil. Artinya, mudah-mudahan Robku memimpin aku ke jalan yang benar. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 22. Roja Ceria, cerita indah anak-anak.
Nah, Kak Lukman, sebentar lagi pesanan Kak Ari yang Kak Ari rekomendasikan tadi datang nih. Ini dia, Masya Allah. Ini ya Mas, apa namanya? Krim sawi. Es krim sawi. Ini Kak Lukman. Rasanya Insya Allah lezat nih Kak Lukman. Ya, makasih Mas. Ya, kita icipin dulu. Adik-adik nih. Es krim sawi. Bismillah dulu. Kayak apa sih rasanya? Meleleh di lidah adik-adik. Kok nggak kerasa sawinya Seger, ya? tidak pahit, lembut, dan tentu ini bergizi adik-adik. Mau ya? Adik-adik, biasakanlah makanan yang sehat. Ya. Dan juga pola hidup yang sehat. Kemudian juga biasakan juga kita hidup yang sehat. Nah, hidup yang sehat diantaranya juga kita memberikan makanan bagi ruh kita ya Kari ya. Baca Quran, sholat tepat waktu. Betul sekali. Sholat tahajud. Insya Allah kita akan bisa menjadi mukmin yang kuat. Iya. Begitu Kari ya. Betul sekali. Karena hidup adik-adik perlu keseimbangan. Ya, jasmani dan rohaninya harus seimbang Kak Lukman. Betul Masya sekali. Allah. Nah adik-adik, ini saja pertemuan Lukman dengan Kak Ari. Sampai ketemu di edisi yang berikutnya di Roja Ceria. Insya Allah. Cerita indah Anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Kak Lukman. Bismillah. Iya. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.